Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kami mengumumkan beberapa penyampaian, terlebih dahulu kami minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya yang masih ada di belakang supaya melihat saf-saf yang ada di depan yang kelihatan masih kosong agar sekarang juga diisi dan disampaikan kepada bapak-bapak yang masih ada di luar, jangan isi di luar kalau melihat masih ada di dalam yang kosong. Begitu pula ibu-ibu yang ada di lantai 2, perhatikan saf-saf, mengisi saf yang ada di depan dulu, baru mengisi saf yang di belakang. Karena ini kita akan melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Jadi kembali lagi kami sampaikan supaya memperhatikan saf-saf yang ada di bagian depan. Jadi bagi bapak-bapak yang masih ada di luar, jangan tinggal di luar, perhatikan yang ada di dalam. Melihat yang ada di dalam, kalau masih ada kosong, isi yang ada di dalam dulu, baru kita isi yang ada di luar. Ya nanti tidak muat di dalam, baru kita isi di luar. Begitu pula ibu-ibu yang ada di lantai 2, perhatikan saf-saf yang ada di depan, baru kita isi yang ada di belakang. Itulah penyampaian kami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat keimanan kepada kita. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salat Idul Adha di masjid kita ini. Adapun susunan acara pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini tahun 1442 Hijriah, 2021 Masehi. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan jumlah hewan kurban yang akan disembelih di masjid ini. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Selanjutnya yang keempat, yang bertindak sebagai khatib, imam dan pengiring khatib pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita membuka acara ini bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua, laporan jumlah hewan kurban yang akan disembelih di masjid kita ini, insyaallah yang akan disembelih sebanyak 6 ekor sapi. Jadi tidak ada kambing pada tahun ini, dan insyaallah akan disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini. Selanjutnya yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Adha sama saja dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang membedakan hanya niatnya saja. Jadi oleh karena itu kami ingatkan kembali, adapun lapas niat salat sunnat Idul Adha yaitu usalli sunnat Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Itulah lapas niat salat sunnat Idul Adha. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu menghafalnya. Ya kalau tidak bisa dengan bahasa sehari-hari kita. Jadi selanjutnya, apabila kita sudah melepaskan niat, kita bertakbir dan membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan selanjutnya setelah membaca doa iftitah, kita lanjutkan membaca tasbih, membaca tahmid dan tahlil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar itulah baru dihitung satu takbir. Jadi itu takbir harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu belum dihitung satu takbir. Nanti mengucapkan Allahu akbar itu baru dihitung satu takbir. Ya. Jadi rakaat pertama terdiri 7 takbir dan rakaat yang kedua terdiri 5 takbir. Jadi itulah tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengikut kepada imam. Ya. Dan saya rasa bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang di atas, alhamdulillah pada tahun ini kita sudah membuatkan layar dan mungkin tidak repot lagi karena langsung melihat dari layar apa yang apa yang dilakukan oleh imam. Selanjutnya yang keempat, yang akan bertindak sebagai khatib pada sholat Idul Adha pada tahun ini atau pada hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Rawi. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Imam Masjid Babu Salam Bapak Haji Abdul Halim Hain. Sedangkan pengiring khatib naik ke mimbar adalah Bapak Haji Asmaun. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan pada hari ini atau pada keadaan ini. Adapun kesalahan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu 'idul adha, as-salatu 'idul adha, as-salatu 'idul adha jami'a rahimakumullah. luruskan, rapatkan. Salatnya rahmatullah wa sayyidah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطبت الخاطب على المنبر فلا تكلم ومن تكلم فلا جواب له. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apabila khatib naik di mimbar, maka dilarang untuk berbicara dan berkata-kata. Barang siapa yang berbicara dan berkata-kata, maka tidak ada pahala baginya. Sallu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. عليك والآل بك الهدى النعام والآل قد أسرعت الخوائد بك الهدى الرضا الفتوح الفراج أشهد أن لا إله إلا الله والحاضرات yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya berwasiat khusus kepada diri pribadi saya dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak melakukan apa yang diperintah oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, nikmat yang begitu besar, kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan suatu agenda besar dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan sejarah mengkorbankan putranya karena demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang dalam satu keluarga berhasil menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ismail, serta istrinya Siti Hajar. Bahkan ditempatkan oleh Allah yang begitu tinggi dan mulia dengan mendapat gelar Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ringan ujian, baik dari kecil sudah dihadapkan dengan perpisahan dengan orang tuanya karena berbeda keimanan. Dengan singkat cerita, setelah remaja masih dapat bencana besar, dibakar oleh raja yang zalim, Namrud. Setelah itu masih mendapat ujian besar lagi yang perlu kita contoh menggaris bawahi dalam sehari-hari kita, kesabaran dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengorbankan putranya. Benarkah Allah akan membunuh anaknya Nabi Ismail dalam tinjauan syariah sekaligus tinjauan hakikat di dalam kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jelas dalam satu sejarah, Nabi Ibrahim dihadapkan kepada sesuatu ujian besar, dan ketika dilaksanakannya, alhamdulillah beliau lulus beserta seluruh keluarganya. Disitulah kita memetik sejarah dengan hikmah
dari tinjauan hakikat Ibrahim yang ada di Masjid Babus Salam ini ingin mencontoh Ibrahim yang sesungguhnya. Siti Hajar yang ada di Babus Salam ini ingin mencontoh Siti Hajar yang sesungguhnya. Anak remaja Ismail yang dikorbankan dengan penuh keikhlasan, rela dengan pelaksanaan tersebut. Ismail bisa berbentuk anak, bisa berbentuk harta. Ismail bisa berbentuk jabatan. Ismail bisa berbentuk ilmu. Bahkan Ismail bisa berbentuk gelar. Umpamanya maaf, seperti kiai yang berdiri ini, akankah mengabdi kepada kekiaiannya? Hanya bangga dengan dikatakan kiai oleh manusia lain? Itulah ujian. Dengan nama besar Ismail yang berbentuk jabatan akan ditukar dengan keimanan, ditukar dengan ilmu. Anak kecil yang belajar mengaji di Babus Salam, ketika pindah mengaji dari sekolah ke sekolah, pondok ke pondok, menjadi besar, menjadi punya gelar, sarjana bahkan profesor. Akankah melupakan guru ngaji yang kecil di Babus Salam ini? Inilah Ismail kecil yang namanya ego di dalam hati manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan membunuh Nabi Ismail, tetapi Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh perasaan yang dalam hatinya memiliki apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Karena apa yang ada di dunia ini bukan semuanya milikmu ya Ibrahim. Inna lillah. Ini bukan ayat untuk orang mati. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya yang milik Allah itu semua akan kembali kepada pemiliknya. Inilah satu agenda yang patut kita tiru. Ismail kecil putra Nabi Ibrahim yang berbentuk ego manusia, bisa diatur dengan ilmunya, bisa sombong dengan ilmunya. Yang terjadi di zaman sekarang, bisa sombong dengan jabatannya, dan ingin dihormati oleh orang dari hartanya dan jabatannya. Contohlah keikhlasan Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya, bukan membunuh Nabi Ismail sebenarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi membunuh. Rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات
Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'al umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir, ya Rabbana ghafir, yassir iftawahdina qarib 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 wa'alib bainana ya Rabbana ya Rabbi ya Allah. Saya berdiri di tengah-tengah para jamaah dalam melaksanakan perintah sunnat Rasulullah. Ya Rabb, Engkau maha penerima doa. Ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah ibu bapak kami dan ibu bapak dari para jamaah, baik yang masih ada di dunia maupun yang sudah kembali ke alam barzakh. 2 tahun tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah.